Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam proses pembelajaran tentu kita tidak akan lepas dari namanya 5 unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Pertama ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran. Yang keempat ada alat atau media pembelajaran, dan yang kelima ada evaluasi pembelajaran. Nah, dari 5 unsur tersebut kita akan fokus kepada metode pembelajaran. Ada yang tahu apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya kepada peserta didik. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode merupakan thoriqah, yang artinya jalan. Nah, dengan demikian berarti metode ialah suatu jalan yang dapat ditempuh oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dalam hadis Tarbawi ada beberapa metode-metode pembelajaran yang pernah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat. Pertama ada namanya metode drill, ada metode eksperimen, ada metode asistensi, ada metode tanya jawab, dan terakhir ada metode drama. Dalam hal ini kita akan berfokus kepada sebuah hadis yang menjelaskan Rasulullah SAW menyampaikan sebuah pembelajaran kepada para sahabat melalui metode asistensi. Wa an Rib'i bin Hirash qala hadatsana rajulun min Bani Amir annahu ista'zana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala alju faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hadha fa'allamahu istidan faqul lahu qul assalamu alaikum adkhul fasami'ahu rajulun faqala assalamu alaikum adkhul fa'adina lahu nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang artinya dari Rib'i bin Hirash dia berkata, seseorang laki-laki dari Bani Amir bercerita kepada kami bahwa ia pernah meminta izin kepada Nabi SAW ketika beliau ada di rumah. Orang tersebut berkata, apakah aku boleh masuk? Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada pembantunya, keluarlah kepada orang tersebut, lalu ajarkan cara dia meminta izin. Ajarkan kepadanya, ucapkanlah Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Orang tersebut pun mendengarnya, lantas ia mengucapkan Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Lantas Nabi SAW pun mengizinkannya. Setelah itu pun ia masuk. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dari hadis di atas kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada seseorang ketika bertamu kepada rumah beliau, yang mana ia bertamu namun tidak mengucapkan salam. Lalu beliau menyuruh pembantunya untuk mengajarkan kepada seorang tersebut. Nah, dari di sini kita ketahui bahwasanya ada ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat atau kepada seseorang itu tidak langsung dari beliau, tetapi lewat dari pembantu beliau. Nah, yang mana Rasulullah mengatakan kepada pembantu beliau, wahai pembantuku, ajarkanlah kepada orang itu bagaimana tata cara bertamu yang baik, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Nah, ketika Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada beliau atau kepada pembantu beliau, dan beliau pun juga mengajarkan kepada tamu tersebut, beginilah cara bertamu yang baik, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru minta izin, apakah aku boleh masuk? Lalu Rasulullah pun mengizinkan tamu tersebut masuk. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW
pernah mengajarkan kepada seseorang atau kepada tamu tentang bagaimana cara berakhlak ketika masuk ataupun bertamu kepada rumah orang lain lewat membantunya. Atau dalam pembelajaran hadis tarbawi disebut dengan metode asistensi. Nah, demikianlah penjelasan tentang metode asistensi dalam hadis tarbawi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan pembelajaran di hari yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.